Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel Divray. Kali ini kita membahas mengenai 10 hal yang tidak boleh dilakukan di frekuensi, bahkan dilarang dilakukan di frekuensi. Ikuti ya. Buat rekan-rekan yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe agar teman-teman bisa tahu update video-video dari kami. Pertama, jangan menyetel radio atau bernyanyi. Kita sering banget mendengarkan beberapa frekuensi yang menyetel lagu di radio, bahkan ada juga loh yang berkaraoke. Hal ini tentunya sangat mengganggu bagi pengguna frekuensi lainnya ya. Hal ini seharusnya tidak dilakukan oleh breaker, karena umumnya kita sudah menyadari atau memahami bahwa frekuensi digunakan untuk berkomunikasi dari pengguna satu ke pengguna lainnya. Dan frekuensi ini bukan milik pribadi, akan tetapi milik negara yang perlu digunakan secara bijaksana agar tertib dan berguna. Seperti contoh, misalnya kita ingin menggunakan frekuensi tersebut, ternyata ada orang yang sedang bernyanyi atau bahkan sedang menyetel musik, sehingga kita tidak bisa masuk atau berkomunikasi. Jadi bagi kalian yang masih melakukan hal tersebut, yuk kita hilangkan kebiasaan itu apapun alasannya. Kedua, tidak memberikan spasi. Frekuensi bukan milik kita sendiri, karena frekuensi digunakan oleh banyak orang, sehingga saat di frekuensi, usahakan setiap berkomunikasi kita harus memberikan spasi beberapa detik, agar apabila ada rekan-rekan yang lain ingin bergabung atau ada informasi yang sangat penting, mereka bisa mendengar. Usahakan di frekuensi selalu memperhatikan kepentingan bersama. Yang ketiga, jangan nge-gym. Gymmer adalah istilah orang yang mengganggu sebuah komunikasi. Misalkan dengan memencet PPT tanpa suara sehingga orang yang sedang berkomunikasi terganggu. Gymmer di frekuensi sangat lumrah dan sering terjadi, dan biasanya ini dilakukan di radio pancar. Tujuan gymmer ini yaitu ingin mengganggu komunikasi yang berlangsung sehingga orang yang sedang berkomunikasi tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Dari pengalaman yang kami dapat, pelaku gymmer ini adalah orang-orang yang sakit hati ataupun orang-orang iseng yang tak jelas tujuannya, dan umumnya dilakukan oleh orang yang sudah lama berkecimpung di dunia radio. Keempat, meniban obrolan orang lain. Kelakuan ini mirip dengan gymmer. Perbedaannya, gymmer dilakukan dengan sengaja dan tidak diketahui oleh siapapun, sedangkan meniban umumnya dilakukan oleh kebiasaan atau habit. Bila kita ingin masuk ke dalam sebuah frekuensi, usahakan monitor dulu beberapa detik atau beberapa menit untuk memastikan ada siapa di frekuensi dan apa yang sedang dibicarakan. Apakah penting atau tidak, atau sekedar ngobrol biasa. Bila obrolan sangat penting, maka sebaiknya jangan masuk ke frekuensi dan berilah kesempatan mereka untuk menyelesaikan diskusi atau informasi yang disampaikan. Setelah semua aman, kita bisa masuk. Kelima, jangan menggunakan kata-kata kasar atau kotor di frekuensi. Di dalam frekuensi radio, khususnya radio komunikasi dua arah, apa yang kita bicarakan akan terdengar oleh orang lain. Berbeda dengan handphone yang shift-nya bisa di privat, tetapi di frekuensi semua orang bisa mendengar, sehingga disarankan bagi pengguna tidak menggunakan kata-kata kasar, kata-kata kotor, atau membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan isu, sara, politik, ataupun menyinggung perasaan orang lain. Usahakan dalam berkomunikasi di udara mempergunakan bahasa yang baik, bahasa yang santai, karena frekuensi banyak didengar oleh orang dan kita harus menghormati orang lain yang mendengarkan. Keenam, jangan menggunakan power besar. Banyak di antara kita masih saja menggunakan power besar saat di frekuensi, padahal hanya obrolan antar lokalan, sehingga bila ini dilakukan akan sangat mengganggu frekuensi lainnya ataupun pengguna lainnya. Karena menggunakan power besar akan berimbas ke frekuensi lainnya, yang mungkin masih memiliki frekuensi yang sama, padahal lokasinya sangat berjauhan.
Di orari dan rapi sendiri memiliki aturan penggunaan watt atau power, sehingga diharapkan satu sama lain tidak terjadi splateran atau interference satu sama lain. Nah, bagi kalian yang masih suka menggunakan power besar, mulai dari sekarang pergunakan sesuai dengan aturan yang ada. Selain bisa mengganggu, bisa membuat listrik di rumah juga boros loh, dan perangkat mudah panas. Ketujuh, jangan mengganggu frekuensi kerja. Di Indonesia ada 2 organisasi radio yang resmi dari pemerintahan, yaitu Orari dan Rapi. Dan kedua organisasi ini memiliki band frekuensi yang sudah diatur oleh Depkominfo. Apabila kita berada di salah satu frekuensi dan kita bukan anggotanya, usahakan kita tidak masuk di dalam frekuensi tersebut, kecuali kita menjadi calon anggota baru atau simpatisan. Setiap frekuensi kerja memiliki call sign atau 1028, sehingga bagi rekan-rekan yang bukan anggota salah satu organisasi tersebut, usahakan jangan masuk ke frekuensi, kecuali memang diperbolehkan. Ke-8, jangan mengganggu frekuensi khusus. Yang dimaksud dengan frekuensi khusus adalah frekuensi yang digunakan untuk bankom ataupun kegiatan untuk tugas tertentu dalam sebuah organisasi. Usahakan bagi rekan-rekan yang sudah memiliki 1028 ataupun memiliki call sign, apabila ada frekuensi yang digunakan untuk kegiatan kemanusiaan dan sosial yang memang sedang berlangsung, usahakan kita cukup mendengarkan dan jangan diganggu. Ke-9, jangan asal masuk frekuensi. Frekuensi yang ada di Indonesia sudah diatur range frekuensinya oleh Depkominfo, sehingga teman-teman jangan asal masuk ke frekuensi yang memang bukan jatahnya. Frekuensi ini sudah diatur secara detail oleh Depkominfo, misalnya frekuensi organisasi, Rapi dan Orari, frekuensi negara seperti pemadam, kebakaran, PLN, maupun frekuensi dari kepolisian, TNI, Mitra Polri, dan banyak lainnya. Jadi jangan asal masuk ya. Ke-10, jangan mudah tersinggung. Kita tahu di frekuensi digunakan banyak orang dengan berbagai watak yang ada, sehingga saat kita berada di frekuensi, usahakan jangan mudah tersinggung. Usahakan tetap tenang bila ada perdebatan atau kritikan. Bila perlu, kita bisa menjelaskan. Namun, bila tidak bisa, sebaiknya mundur dengan baik-baik. Dengan latar belakang yang berbeda-beda, memang gesekan bisa saja terjadi. Poin pentingnya adalah jangan mudah tersinggung. Oh ya kawan-kawan, itu hal-hal yang tidak boleh dilakukan secara umum oleh breaker-breaker di frekuensi. Sebenarnya dalam organisasi Rapi dan Orari, dalam ADRT memiliki hal-hal khusus yang diatur di dalamnya, baik secara etika dan juga aturan teknis. Nah, bagi kalian yang belum menjadi anggota Rapi atau Orari, silakan kalian bergabung di salah satunya. Banyak manfaat yang bisa kalian dapatkan, antara lain, kalian menjadi anggota yang resmi dan bisa berkomunikasi secara sah. Kalian bisa memahami aturan-aturan khusus yang ada di dalam organisasi. Kalian bisa juga mendapatkan ilmu teknis seperti ilmu antena dan perangkat-perangkat yang sudah digunakan. Dan tentunya kalian akan mendapatkan teman-teman baru yang akan memberikan wawasan luas. Demikianlah 9 hal yang tidak boleh dilakukan oleh breaker secara umum. Bagi kalian yang mau menambahkan, bisa diisi di kolom komen di bawah ya. Karena aturan dan etika di frekuensi sangat banyak dan tentunya dilakukan untuk kebaikan bersama. Hujan yang begitu deras ini Kang, namun sudah reda. Sebaliknya gimana ini? Ganti. Ya. Kalau saya sih di Ismaya udah juga berhenti, tapi hujannya nggak terlalu inilah deras gitu. Nggak baru kedengaran lagi nih. Yang penting sehat ya dirimu. Mike Bravo Herman yang punya Waringin Kurung. Saya namanya Boai di Karawaci, tepatnya di Perumnas 2. Gitu, Bang Herman ganti. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.